Halo, selamat datang di Ruang Ganti United. Ya, episode kali ini kita akan membahas tentang review pertandingan yang baru saja selesai antara MU versus Arsenal di Emirates Stadium, di mana kedudukan berakhir dengan skor 2-0. Arsenal yang tidak diperkuat dengan duo back solid mereka William Saliba dan Gabriel Magalhaes, dan menduetkan Saliba dan Kiwior serta Calafiori yang juga cedera, berhasil mengalahkan kita dengan skuad penuh. Skuad utama kita. 2 gol bersarang di gawang Onana melalui sepak pojok. Sebenarnya selama 90 menit kita berhasil menggagalkan beberapa peluang Arsenal dan membuat Arsenal buntu, tidak mampu membobol gawang kita melalui situasi open play dan mengandalkan corner kick yang emang menjadi senjata rahasia dari Arsenal selama beberapa musim terakhir. Kita sendiri turun dengan tidak adanya Lisandro Martinez yang banyak juga berpengaruh, tetapi tidak banyak mempengaruhi kesulitan lini belakang kita. Terbukti tidak ada gol dari open play. Skuad utama, line up pertama yang diturunkan Amorim adalah Onana, kemudian di tengah ada Harry Maguire, di kanan ada Matthijs de Ligt, Mazraoui digeser ke left center back, dan wingback Malaysia dan Dalot. Yang aneh sayangkan adalah Amad Diallo kenapa tidak dijadikan starter dan memilih Dalot dan Malaysia kan. Walaupun Malaysia sebenarnya juga tidak buruk-buruk amat sih, mampu mengantongi si Saka kan. Cuman karena kembali lagi buntu selama babak pertama, akhirnya Amad Diallo dimasukkan di babak kedua dengan menggantikan Malaysia yang telah mendapatkan kartu kuning. Kemudian ada double pivot Bruno Fernandes dan Ugarte. Untuk double AMF ada Garnacho dan Mount. Untuk striker ada Højlund. Beberapa kali Højlund sebenarnya berhasil nge-hold bola, tetapi support dari lini kedua yang telat. Jadi ketika kita berhasil melakukan counter, Højlund berhasil nge-hold bola, tidak ada support yang segera datang. Kita seperti kebingungan ketika memasuki area pertahanan lawan itu. Sudah sampai depan kita melakukan back pass lagi, seperti itu terus. Kita seperti kekurangan kreativitas. Apa karena pusat kreativitas kita hanya ada di Bruno, sehingga ketika Bruno mati maka semua pemain juga akan ikut underperform. Babak pertama pun kita nggak memiliki peluang sama sekali, bisa dikatakan seperti itu, karena hanya ada dari Diogo Dalot, itu pun syutingannya masih menyamping, memanfaatkan kemelut dari pelanggaran yang dieksekusi oleh Bruno. Sementara kita harus dipaksa untuk bermain bola dari bawah, di pressing dengan high press oleh Arsenal terus menerus, baik babak pertama maupun babak kedua, memaksa kita untuk melakukan build up dari bawah, di press kemudian melakukan direct, dan tidak ada penerima second ball, karena di depan hanya mengandalkan Højlund saja, tidak ada support dari rekan-rekan lain, sampai tengah kita kehilangan bola, begitu seterusnya. Hanya ketika di babak kedua kita berhasil kebobolan melalui sepak pojok di menit 54 melalui Jurriën Timber kan, kita baru berani bermain lebih terbuka, bermain lebih menyerang. Tetapi kembali lagi tidak ada kreativitas. Kita hanya mengandalkan Bruno. Bruno sendiri dalam permainan hari ini tidak cukup mengesankan. Walaupun ada beberapa peluang, nggak beberapa sih, cuma kalau babak kedua cuma peluang emas cuma ada 2 dari sundulan Matthijs de Ligt yang berhasil digagalkan Raya, dan tendangan bebas dari Bruno dikasih ke Antony, kemudian Antony melakukan placing. Kenapa nggak melakukan shooting yang yang lebih mengandalkan power daripada mengandalkan lengkungan bola? Kalau placing itu kan memang sangat disayangkan sih. Ya, prediksi aneh kemarin kan seenggaknya kita bisa membawa pulang 1 poin, tetapi nyatanya kita nggak bisa karena ya mungkin mental juga
dan buntunya kreativitas juga. Masuknya Amad Diallo juga apa ya nggak terlalu banyak merubah kondisi sih. Rashford masuk di menit berapa tadi? 70, malah bikin kesalahan yang mengakibatkan corner kemudian menjadi gol. Ya seenggaknya pelajaran juga buat Amorim sih, bahwa kita masih perlu banyak evaluasi, karena pemainnya juga mental yang perlu diperbaiki dari pemain adalah mental juga, dan mental dan ego, bukan kualitas. Kalau kualitasnya aneh rasa sih sepadan sih dengan tim-tim Big Six lainnya. Mason Mount juga berpenampilan kurang hari ini. Garnacho apalagi, kedua pemain di belakang striker ini nggak bisa memberikan nilai lebih. Garnacho nggak berani melakukan takes on. Mason Mount juga nggak bisa memberikan umpan-umpan kunci. Kombinasi 1-2 yang cukup membahayakan. Dan memang dari awal apakah instruksi dari Amorim tidak ingin melakukan high press, karena kita beberapa kali lihat high press hanya akan dilakukan di lini kita, di lini pertahanan kita, nggak secara press secara keseluruhan seperti saat melawan Everton. Kita hanya mengandalkan dengan lebih menunggu momen melakukan counter, tetapi transisi kita juga nggak bagus dari bertahan ke menyerang. Kita terlalu banyak menumpuk pemain di belakang. Patut disayangkan sih sebenarnya, karena mental kita kenapa harus takut gitu loh. Seharusnya kita bisa menempatkan macam Garnacho lebih ke depan dengan mengandalkan progresi dia sebagai progresi penyerangan kita, mengandalkan sprintnya akan bisa itu kan, dan memainkan Amad Diallo dari awal agar bisa lebih membahayakan. Tetapi ya kembali lagi ke Amorim, mungkin masih ingin melakukan audisi ataupun seleksi, tetapi ya kalau melawan Arsenal sih Anda pikir seharusnya nggak usah melakukan seleksi lagi sih, karena termasuk tim yang kuat dan yang lagi wangi-wanginya. Tapi ya but it's okay, ini hanya sebuah permulaan dari 4 pertandingan yang sudah dilalui. Amorim merasakan kekalahan pertamanya. Lagian Amorim sudah enak-enak di Lisbon, kenapa malah mencari tantangan baru? Melatih klub yang hanya akan merusak CV-nya kelak kan. Tapi ya semoga dengan hasil kekalahan ini Amorim akan lebih selektif lagi dalam pemilihan pemain, akan membuang pemain yang emang benar-benar nggak layak untuk dipertahankan, macam Rashford. Karena kembali lagi Rashford nggak memberikan suatu kontribusi yang positif, walaupun pertandingan sebelumnya melawan Everton kemarin mencetak brace, tetapi selebihnya nggak ada kontribusi, entah dari pressing atau track back ataupun duel. Rashford is still Rashford. Ugarte juga kurang kelihatan sih. Nilai positif yang bisa diambil dari pertandingan hari ini ya pertahanan kita yang cukup solid. Selain dari corner kan mereka nggak bisa mencetak gol kan. Itu terbukti, berarti 3 back kita sejauh ini sudah padu, sudah solid, sudah lebih bisa menemukan chemistry antara ketiga back dan juga Onana, kiper kita. Mungkin itu saja untuk episode hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Manchester United.